Pada tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Cerita berawal dari perjanjian Linggarjati yang tidak disetujui oleh Amir dan Musso. Musso adalah seorang politis yang baru pulang dari Uni Soviet dan dia berencana akan menyebarkan ajaran komunis di Indonesia. Dalam perjanjian Linggarjati, kita menyepakati pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat. Mengapa Soekarno? Mengapa kita tidak menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan? Begini Hatta, sebenarnya saya ingin negara Indonesia bersatu. Namun, untuk sekarang ini kita percayakan dahulu kepada pihak Belanda. Mengapa kita harus percaya kepada Belanda? Sementara Belanda itu sendiri telah menjajah negara ini. Lebih baik kita jadikan negara ini sebagai negara komunis. Benar, lebih baik seperti itu. Daripada negara kita terus-menerus dijadikan boneka oleh Belanda. Negara kita adalah negara kesatuan, tidak ada komunis. Benar, lagi pula masyarakat Indonesia masih mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Tuhan, jika Tuhan ada, mengapa negara kita terus terjajah? Dia pun tak adil. Negara lain merdeka sementara kita tidak. Jangan salahkan Tuhan. Ini memang sudah ditakdirkan. Yang harus kita lakukan adalah berusaha dan berdoa agar dapat mengusir penjajah di bumi ini. Komunis lebih baik, hanya ini satu-satunya cara. Bila kau tidak menginginkannya, biar saya dan pengikut saya akan menghancurkan pemerintahanmu. Dan negara ini akan takluk di tangan saya. Dasar bodoh kau, komunis hanya akan membuat kita hancur. Bung Karno, Hatta, justru kalian yang bodoh. Kalian telah mengkhianati Indonesia dan membuat rakyat Indonesia menderita. Saya pun tahu, di belakang kami kalian bersekongkol dengan Belanda. Suatu hari nanti kita akan buktikan kepada kalian bahwa kita yang benar. Ayo kita pergi dari sini. Amir dan Musso menyebarkan fitnah bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersekongkol dengan Belanda dan sengaja membuat rakyat menderita. Hei kalian, dengarkan saya. Soekarno-Hatta telah membuat kita menderita. Benar, mereka bersekongkol dengan Belanda. Sementara itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mendapat hinaan dari rakyat karena fitnahan yang disebarkan Musso. Tetapi Soekarno dan Hatta tetap tegar dan akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa semua itu kebohongan belaka. Ada apa ini? Mengapa kalian ribut-ribut? Kalian berdua telah membuat kami menderita. Semua berita yang disebarkan Musso dan anak buahnya itu bohong. Itu benar, mereka sudah memfitnah kami. Apa buktinya kalau semua itu bohong? Apa kalian lupa dengan perjuangan kita selama ini? Mana mungkin saya mengkhianati tanah air ini? Tolong, percayalah pada kami. Maafkan kami karena kami mudah terhasut oleh Musso. Kita pulang. Mana ini? Berita Musso dan anak buahnya hampir menyebar ke semua rakyat. Ini semua tidak bisa dibiarkan. Mereka pasti sedang menyiapkan rencana untuk menghancurkan pemerintahan kita. Soekarno dan Hatta memanggil Jenderal Sudirman untuk memimpin pasukan Siliwangi. Namun, Jenderal Sudirman tidak dapat memimpin peperangan dikarenakan ia sedang sakit. Akhirnya, Soekarno dan Muhammad Hatta memutuskan memanggil Jenderal Nasution untuk memimpin pasukan Siliwangi. Lapor Jenderal, ada surat dari Bapak Presiden.
Baik, saya siap memimpin pasukan. Akhirnya, Jenderal Nasution bersama pasukannya bersiap-siap menuju medan perang. Sementara itu, Musso mengumumkan berdirinya Soviet Komunis Indonesia. September 1948, saya menyatakan berdirinya Soviet Komunis Indonesia. Merdeka! Merdeka! Tidak ada Pancasila di bumi ini, yang ada hanyalah ajaran komunis. Akor, pasukan Siliwangi akan segera datang. Siapkan pasukan. Siap. Musuh, kiranya pasukan Siliwangi akan segera kemari. Dasar Soekarno-Hatta brengsek. Siapkan pasukan agar mereka tidak bisa memasuki wilayah kekuasaanku. Siap, saya sudah menyiapkan pasukan. Ayo kita memimpin pasukan. Setelah pasukan tentara PKI, Musso dan Amir berangkat. Di perjalanan mereka bertemu dengan pasukan Siliwangi dan akhirnya terjadilah perang antar pasukan Siliwangi dengan pasukan PKI. Dan akhirnya Musso mati tertembak. Hai Musso, mengapa kau mendirikan negara komunis tanpa sepengetahuan pemimpin kita? Kami akan rebut kembali kota Madiun. Kami akan hancurkan negara yang kalian dirikan. Alah, banyak ngomong. Serang! Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di hari bulan pertiwi. Harum Setelah perang usai, banyak tentara Siliwangi yang luka-luka dan beberapa tokoh PKI tewas berjatuhan. PMI pun segera menolong dan mengobati tentara Siliwangi. Setelah mereka perang, Madiun dapat direbut kembali dan pengejaran terhadap sisa-sisa kaum pemberontakan pun diteruskan. Dalam usaha pembersihan ini, tokoh pemberontak telah tertembak mati ketika perang berlangsung. Insinyur Soekarno dan para pasukannya bersyukur atas keberhasilannya dalam merebut kota Madiun itu. Akhirnya kita berhasil merebut kekuasaan para pemberontak itu. Jika negara ini terus-menerus ada, dosalah bagi mereka yang mendirikan negara komunis itu. Syukurlah semuanya telah selesai. Tinggal bagaimana kita mengatasi amanah itu. Kita tidak bisa mengadili dia agar komunis musnah, kita hukum mati saja dia. Saya kurang setuju kalau dia harus dihukum. Biar bagaimanapun dia tetap bagian dari Indonesia. Dia bukan bagian dari Indonesia lagi. Dia sudah mengkhianati kita. Lebih baik kita hukum yang sesuai dengan perbuatannya. Benar, lebih baik hukum mati saja. Baiklah, mungkin ini keputusan yang terbaik. Jenderal, bawa mereka kembali. Siap.
Jangan bergerak. Ini pengeksekusiannya. Sekarang saja, lebih cepat, lebih baik. Selain kau dan Muso, apakah ada pejuang komunis lainnya? Jawab! Segera hukum mati saja dia. Setelah Amir Syarifuddin mati, perjalanan pemberontakan PKI belum selesai. Tetapi perjalanan pemberontakan PKI di Madiun telah selesai dan Madiun pun dapat direbut kembali.